Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita sampai pada adab yang keenam. Adab masih terkait dengan rangkaian adab tinggal di asrama pondok atau sekolah atau ma'had atau jami'ah. Adab yang keenam, ayyakuna ahlal madrasah allati yaskunuha ayyukrima ahlal madrasah allati yaskunuha bi ifsya'is salam wa izharil mawaddah wal ihtiram wa yar'a lahum haqqal jirah was suhbah wal ukhuwah fid din wal hirfah li'annahum ahlul ilmi wa hamalatuhu wa tullab. Adab yang keenam adalah hendaknya penuntut ilmu itu memuliakan orang-orang di madrasah tersebut, di sekolah atau pondok tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menebarkan salam dan menampakkan kecintaan dan ihtiram, penghormatan, pemuliaan. Wa yar'a lahum haqqal jirah was suhbah, dan memperhatikan hak bertetangga dan hak berteman. Hak dari tetangga dan hak dari teman itu hendaknya diperhatikan bagi sesama penuntut ilmu yang tinggal di asrama atau di pondok. Wal ukhuwah fid din wal hirfah, demikian pula persaudaraan dalam agama. Ini sesama talib itu adalah sesaudara, saudara seiman. Dan juga al ukhuwah fil hirfah, yakni profesinya sama-sama penuntut ilmu, sama-sama santri. Karena mereka adalah ahli ilmu dan orang-orang yang membawa ilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ini adab yang harus diperhatikan, harus saling menghormati antara sesama santri. Wa yataghafalu an taqsirihim, hendaknya kita harus banyak melupakan kekurangan-kekurangan dari kawan kita. Tentunya yang namanya manusia, apalagi kalau berkumpul dalam satu asrama, tinggal bersama di situ 24 jam, 7 hari dalam sepekan, ya, maka pasti akan muncul, ya, atau akan tampak kekurangan dari diri kita dan juga kekurangan dari orang lain. Maka ini hendaknya kita harus memperbanyak sikap taghaful, yaitu berusaha untuk melupakan kekurangan orang lain. Wa yaghfiru zalalahum, memaafkan ketergelinciran mereka. Wa yasturu auratihim, dan menutup aib mereka. Ini adab dari penuntut ilmu. Wa yashkuru muhsinahum. Yashkuru muhsinahum, yakni karakteristik yang baik dari mereka itu diapresiasi. Ya, mengapresiasi sifat-sifat yang baik dari mereka. Wa yatajawazu an musiihim, dan melupakan hal-hal yang buruk dari mereka. Ya, ini adab yang harus kita perhatikan. Yang namanya sesama santri, apalagi kalau tinggal bersama, nah pasti ada kemudian ya muncul sifat-sifat yang sebelumnya bisa jadi belum kita lihat. Ada yang bisa jadi ya suka buang sampah sembarangan, ada yang kalau tidurnya ngorok, ya, ada yang bikin bantal itu basah semua karena ngileran. Banyak macam-macam ya kisahnya dan ceritanya. Jadi ada yang kalau makan itu yang paling banyak itu, paling ngabisin banyak. Nah, ini pasti ada lika-likunya ya, apalagi kalau tinggal satu atap. Ini santri Wisma pada senyum semua, ada apa ini? Tentu, oh yang itu nih. Yang makan paling banyak, oh yang ini nih. Ya, nunjuk orang. Tapi jangan lupa ada banyak karakteristik yang baik dari kawan-kawan kita. Ada yang semangat untuk menuntut ilmu, ya, ada yang
paling cepat bangunnya, ada yang paling disiplin dalam murojaah, ada yang paling semangat untuk datang ke masjid misalkan. Maka ini tentunya harus kita apresiasi, harus kita bersyukur kepada Allah karena karakteristik yang baik dari kawan-kawan kita tersebut. Fa illam yastaqir khatiruhu li su'i jiratihim wa khubthi sifatihim aw li ghairi dzalik falyartahil anha sa'iyan fi jam'i qalbihi wastiqrari khatirihi. Kalau benak dari seorang penuntut ilmu itu tidak nyaman. Kenapa? Karena tetangganya tidak bagus misalkan, tidak baik. Atau sifat dari mereka itu misalkan buruk. Jadi yang mendominasi sifatnya buruk. Misalkan satu asrama itu mayoritasnya ya orang-orang yang atau para santri yang malas-malesan misalkan, atau para santri yang yakni urakan misalkan, atau istilah zaman sekarang anak-anak rebel. Banyak istilah rebel akhir-akhir ini ya muncul di kosakata benak anak akhir-akhir ini karena banyak orang yang ngomong gitu ya, orang-orang tapi jadi nah, maka ini tentunya ketika itu membuat benaknya tidak nyaman, falyartahil anha sa'iyan fi jam'i qalbihi wastiqrari khatirihi. Tidak masalah bagi dia untuk pergi dari ini saran dari penulis ekstrim sekali. Pergi dari sekolah tersebut, cari tempat lain yang lebih kondusif lingkungannya untuk belajar, yang paling mendukungnya untuk belajar, yang paling kondusif untuk membuat hatinya itu nyaman dan benaknya itu menjadi tenang, fokus untuk menuntut ilmu. Karena bisa jadi ada, kalau istilahnya sekarang circle pertemanan lingkungan pertemanan. Kalau lingkungan pertemanannya ternyata di pondok tersebut atau ma'had tersebut misalkan, kita mau belajar sedikit, kemudian ada kawan menghampiri kita ya ngajak ghibah misalkan. Ada kita mau ngobrol dikit, kawan kita langsung dekati kita bahas pemilu misalkan. Nah, ini tidak bermanfaat sama sekali ya, apalagi jadi corong kampanye. Nah, jadi ini tidak membuat nyaman, betul tidak? Apalagi kalau bukan thalib yang begitu, ya, tapi gurunya, lebih baik pindah saja. Tidak bermanfaat sama sekali obrolan-obrolan semacam itu. Jadi falyartahil anha sa'iyan fi jam'i qalbihi wastiqrari khatirihi. Hendaknya pergi dari tempat tersebut mencari tempat yang lain, itu lebih nyaman. Ya, khusus yakni dalam masalah ini tentunya harus dipertimbangkan maslahat mudarat ya. Tentunya harus juga diperhatikan misalkan ya dia hubungi orang tua terlebih dahulu, minta doa restu mereka, bagaimana dipertimbangannya ya, konsultasi dengan para ustadznya, para syekhnya ya, sebelum mengambil keputusan yang besar ini tentunya. Wa idza stama'a qalbuhu fala yantakil min ghairi hajah. Kalau kemudian ternyata hatinya itu sudah nyaman di suatu tempat, maka jangan berpindah tanpa ada kebutuhan. Fa inna dzalika makruhun lil mubtadi'in jidda. Karena ini sangat tidak direkomendasikan untuk penuntut ilmu yang sangat pemula sekali. Kalau sudah menemukan tempat belajar yang nyaman, yang baik, sudah menemukan guru yang kita bisa meniti tangga ilmu dari guru tersebut, maka jangan pindah, kata penulis. Kenapa? Karena ini sangat tidak disukai bagi penuntut ilmu yang sangat pemula sekali. Kenapa demikian? Penuntut ilmu yang sangat pemula sekali itu, kalau misalkan ini sebenarnya sudah enak belajar di situ, ya, masya Allah, syekhnya atau ustadznya atau para gurunya di situ akidahnya lurus, manhajnya lurus, penjelasannya baik, dapat teman-teman yang saling mendukung untuk menuntut ilmu. Habis itu dia pergi dalam rangka untuk piknik. Karena banyak perkataan orang-orang, antum kurang piknik soalnya. Gurunya itu saja. Lihat ini, perkataan
perkataan dari penulis Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ketika antum sudah menemukan lingkungan yang baik, maka sangat dibenci sekali bagi penuntut ilmu yang pemula untuk kemudian mencari guru yang lain, yang dipindah. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian pindah, padahal ini sudah enak, nanti bakal pindah lagi, dia tidak akan bisa menaiki tangga ilmu. Dia tidak akan bisa menaiki tangga ilmu. Terkait pertanyaan pekan lalu dari santri ana, yaitu perkataan orang bahwa misalkan ketika ditanyakan, antum belajar sama siapa? Sama Ustadz Fulan. Baik. Kemudian dikatakan, oh jangan belajar cuma dari satu orang guru, antum harus belajar pada banyak guru. Maka respon ana atau tanggapan dari ana, para ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ketika menemukan seseorang yang sudah punya guru, akidah dan manhaj yang lurus, maka justru para ulama menyemangati untuk istiqomah belajar. Antum serius belajar, alhamdulillah antum sudah punya guru bagus. Ya, lihat perkataan para ulama generasi terdahulu, sangat bersyukur, harus sangat bersyukur, sangat beruntung seorang penuntut ilmu yang bisa mendapatkan seorang syekh yang berada di atas sunnah. Seorang saja sudah cukup. Ya. Tapi kalau ada kemudian orang yang menyarankan, oh antum harus belajar ini, antum harus banyak piknik, antum harus begitu ya. Maka itu biasanya disebabkan karena dia tidak suka dengan syekh atau ustadz yang disebut. Coba misalkan antum menemukan keluarga antum, sudah lama nggak ketemu, habis itu ketemu tiba-tiba, masya Allah, kok kayaknya sudah berubah nih penampilannya, minimal yang zahir penampilannya sudah berubah. Kemudian ditanya kepada dia, masya Allah, antum belajar dari mana ini? Atau belajar sama siapa ini? Ana alhamdulillah belajar bahasa Arab dan sekarang ana sedang menekuni rekamannya Syekh Utsaimin. Kalau antum melihat ini berarti beliau ya misalkan belajar kepada Syekh Utsaimin misalkan ya. Maka apa respon antum kira-kira? Kira-kira antum akan mengatakan, masya Allah, antum istiqomah di situ. Atau antum harus belajar sama masyayikh yang lain. Antum kalau cuma Syekh Utsaimin saja, antum nanti ya terbatas pikirannya dan seterusnya. Kira-kira respon yang mana yang akan antum keluarkan? Saran untuk istiqomah, betul tidak? Kalau antum mengucapkan saran yang satu lagi, maka antum sebenarnya ada masalah dengan Syekh Utsaimin. Betul? Betul tidak? Betul. Itu yang terjadi selama ini. Banyak orang yang mengatakan antum kurang piknik, antum ini dan itu dan seterusnya. Maka ini tentunya kembali lagi kepada gurunya siapa. Kalau gurunya memang ahlul bidah, ya pantas untuk kita mengatakan, betul tidak? Misalkan, ini kita nggak boleh nyebut nama, ya. Maka misalkan ada keluarga antum lama nggak ketemu, habis itu zahirnya berubah, mendekati ke keislaman, habis itu ditanya, antum belajarnya sama siapa? Ana belajar sama Syekh Fulan, ahlul bidah misalkan. Maka saran kita, nasihat kita tidak hanya antum jangan cuma belajar sama beliau, tapi belajar sama yang lain. Saran kita tidak hanya itu. Akan tapi apa? Tinggalkan orang ini. Betul tidak? Betul. Jadi nasihat yang abu-abu kayak tadi itu berasal dari karena sebenarnya dia tidak suka, akan tapi tidak mau menunjukkan ketidaksukaannya. Baik, ala kulli hal, ini perkataan penulis. Jadi kalau kita sudah nyaman belajar, menemukan lingkungan yang mendukung selama akidah dan manhajnya lurus, maka ya istiqomah di situ. Supaya antum bisa menaiki tangga ilmu dan supaya antum bisa nanti ya menelaah ilmu-ilmu bisa secara mandiri. Jadi perkataan orang-orang, antum gurunya jangan cuma satu atau dua, nanti taklid. Ini perkataan yang tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kenapa demikian? Karena saran dari para ulama dari zaman dahulu, walaupun misalkan gurunya satu atau beberapa, tetapi ketika misalkan memang gurunya akidah dan manhajnya lurus, beliau tidak akan mengajarkan taklid. Itu poinnya. Intinya cari guru yang akidah dan manhajnya lurus. Nah, kalau kemudian mengajarkan kepada taklid, maka tentunya itu sudah merupakan ya alarm begitu ya. Baik. Wa asyaddu minhu karahiyatan tanaquluhum min kitabin ila kitabin kama taqaddam. Yang lebih parah adalah ketika seorang penuntut ilmu itu berpindah dari kitab ke kitab yang lain tanpa menyelesaikannya.
Fa innahu alamatun 'ala ad-dajar wal la'ab wa adamil falah. Ini adalah tanda bahwa penuntut ilmu ini itu tidak sabaran, cuma main-main saja, dan tanda bahwa ini tidak akan sukses menuntut ilmunya. Jadi kalau suka pindah-pindah kitab, belum selesai kitab ini pindah ke kitab yang lain, maka ini tidak akan bagus hasilnya. Ya, maka ini banyak dilakukan oleh penuntut ilmu yang tidak punya guru. Karena kalau punya guru maka belajarnya lebih terstruktur. Kemudian adab yang ketujuh, as-sabi' ayakhtar bijiwarihi in amkan aslahahum halan. Hendaknya dia memilih tetangganya itu yang paling soleh kondisinya, ya, sifatnya, agamanya yang paling soleh. Tetangga di asrama pondok maksudnya. Misalkan teman sekamar atau tetangga kamar. Nah, kalau misalkan di asrama tersebut masyhur bahwa bagian sini santri urakan, bagian sini santri yang baik-baik. Nah, biasanya yang santri yang baik-baik itu disebut, kalau mahasiswa apa disebut apa? Kupu-kupu. Kuliah pulang, betul tidak? Itu yang benar itu. Bukan yang mahasiswa yang kuliah main, kelayapan, keluyuran, habis itu baru pulang. Iya, kalau pulang masih mending itu. Nah, jadi maka harus cari yang paling soleh, yang paling aslah, yang paling mendukung untuk menuntut ilmu. Wa aktsaruhum istighalan, yang paling sibuk dalam menuntut ilmu. Wa ajwadahum tab'an, yang paling baik perilakunya, adabnya. Wa aswanahum irdon, yang paling menjaga kehormatan. Nah, tidak saling menggunjing, tidak gibain orang. Nah, ini yang dimaksud dengan paling menjaga kehormatan. Tidak mudah untuk menggibai orang. Liyakuna mu'inan lahu ala ma huwa bisadadihi. Supaya dia, tetangganya tersebut, temannya yang soleh tersebut, itu menjadi orang yang bisa menolongnya dalam menuntut ilmu. Wa minal amsal al-jaru qabla al-dar war-rafiqu qabla at-tariq wattiba'u sarraqah wa min da'bil jinsi at-tashabbuh bi jinsihi. Termasuk di antara pepatah yang disebutkan oleh para ulama, al-jaru qabla ad-dar. Tetangga dulu baru rumah. Jadi yang diperhatikan adalah ini bagaimana tetangganya, baru kemudian cari rumahnya. Bukan kemudian cari rumah dulu, ternyata tetangganya ya orang-orang yang tadi yang fasik atau bahkan yang misalkan urakan tadi ya, kalau kita pakai istilah itu. Jadi pilih tetangga dulu baru kemudian rumah. Warrafiqu qabla tariq. Pilih teman seperjalanan dulu baru kita ya memilih jalan. Nah, pilih teman seperjalanan dulu baru memilih jalan. Ya, ini di antara pepatah yang disebutkan oleh para ulama. Wattiba'u sarraqah. Yang namanya akhlak atau adab itu menular. Ini juga di antara pepatah. Wa min da'bil jinsi at-tashabbuh bi jinsihi. Dan bahwa seseorang itu akan menyerupai orang yang dia anggap sejenis. Dia akan mengikuti atau menyerupai hal-hal yang biasa dia lihat, hal-hal yang biasa dia berinteraksi dengannya. Makanya perkataan Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah, "Walaysa i'da'ul jalis bi jalisihi fi khuluqihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat." Bukanlah pengaruh buruk seseorang kepada teman duduknya, pengaruh kepada akhlaknya itu bukan cuma dengan perkataan atau perbuatannya saja, akan tetapi pandangan juga. Sekedar melihat, kalau kita terbiasa melihat kawan-kawan kita yang urakan, bisa jadi kita akan ketularan urakan. Kalau kita melihat orang-orang yang fasik, kita akan mudah sekali untuk terbawa menjadi fasik juga. Belum ini bukan mendengar perkataan mereka, bukan melihat perbuatan mereka, cuma melihat saja. Cuma melihat yakni penampilan mereka. Ya, ini akan menular. Kata Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah taala dalam kitab beliau. Jadi melihat itu bisa membuat seseorang itu mengikuti apa yang dia lihat. Nah, ketika dia terbiasa melihat para ulama, terbiasa melihat para ustadz, maka tentunya dia akan
cenderung untuk meniru akhlaknya para ulama, meniru akhlaknya para ustaz. Tapi kalau yang dia lihat adalah kebanyakan orang-orang fasik, orang-orang yang bermaksiat, ya, orang-orang yang macam-macam, yang musik lah, apalah, homer lah dan seterusnya, maka bisa jadi dia akan cenderung ke sana nantinya. Makanya pakaian itu sangat penting. Jadi kalau antum sedang merintis pakaian, pastikan pakaian yang sedang antum rintis tersebut tidak membuat orang kemudian malah menjauh dari para ulama, tapi mendekati anak-anak rebel tadi, betul tidak? Istilah itu muncul lagi, betul tidak? Apakah kita akan mendekatkan generasi muda kaum muslimin kepada akhlaknya para ulama dan orang-orang soleh, atau apakah kita akan mendekatkan generasi muda kaum muslimin kepada akhlaknya orang-orang fasik? Ya, ini pertanyaan besar. Wal masakinul aliyah liman la yat'ufu 'anis su'udi ilaiha aula bil mustaghili wa jama'u li khatirihi idza kana al jiranu salihin. Tempat tinggal yang tinggi seperti misalkan lantai 2, Allahu alam, ya, bisa jadi itu yang dimaksud, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya di asrama tersebut. Itu bagi yang orang yang tidak lemah untuk naik ke atas. Ya, kalau misalkan ada santri yang memang fisiknya itu rentan begitu ya, maka jangan ditaruh di kamar lantai 2 atau 3. Ini perhatikan nih di Wisma ya. Ammar, sehat kan antum insyaallah? Lantai berapa kamar antum? Lantai 2. Masyaallah sehat berarti ya. Mana? Satu lagi. Harith, mana Harith? Enggak ada. Tayyib. Kalau Zam-Zam kan kuat insyaallah. Betul tidak? Nah, jadi ini harus diperhatikan juga. Jadi orang-orang yang kuat fisiknya, maka bisa ditaruh di lantai-lantai atas. Aula bil mustaghil wal ajma' li khatirihi. Jadi ini lebih utama untuk orang juga lebih utama untuk orang yang mau fokus menuntut ilmu. Lantai 2 dan 3 itu lebih fokus untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena lantai 1 biasanya banyak orang lalu lalang. Nah, asrama misalkan, lantai 1 orang datang, orang keluar, orang keluarin motor, orang masukin motor, bunyi motor tuh barusan, ya, itu lebih terdengar. Tapi kalau bunyi motor dari jalan mungkin lantai 2, lantai 3 sama aja ya. Tapi minimal orang yang lalu lalang di pintu depan itu akan banyak didengar oleh lantai 1. Jadi ini jadi orang-orang yang mau lebih fokus untuk belajar itu ditaruh di lantai 2 atau lantai 3. Jadi ini ajma' li khatir, aula bil mustaghil wa ajma' li khatirihi. Ini lebih membuat pikirannya lebih nyaman, lebih tenang karena lebih sepi. Idza kana al jiranu salihin. Tapi kalau tetangganya sesama lantai 2 atau 3 itu sama-sama orang yang bagus, orang soleh. Kalau misalkan tetangga di lantai 2 dan lantai 3 itu yang tadi ya, yang suka main tapi enggak pernah belajar atau jarang belajar, justru yang di lantai 1 yang sering belajar, ya maka di lantai 1 lebih baik. Tapi di sini harus ada peran dari pengurus, dari ustadz, guru atau pengurus begitu ya. Itu harus diatur tempat tidurnya itu dari para santri itu. Ya, gimana? Sebentar lagi dibahas. Wa qad taqaddama qaulul khatib annal ghuraf aula bil hifdzi. Telah berlalu perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah bahwa lantai atas itu lebih baik untuk menghafal. Karena tadi lebih tenang. Wa amma dhaif wal muttaham wa man yuqsadu lil futya wal istighali alaihi fal masakin sufliyah aula bihim. Adapun orang yang fisiknya lemah, maka lebih baik di lantai yang rendah, lantai 1 misalkan. Atau al-muttaham, yaitu santri yang ada kecurigaan bahwa santri ini yakni tidak baik perilakunya. Seperti tadi urakan atau semacamnya. Kata para ulama, ini di zaman dahulu santri-santri yang seperti ini jangan ditaruh di lantai atas, lantai 2, 3 dan seterusnya. Karena lebih akan terlihat dari luar, apalagi kalau ada balkon begitu ya. Kan tidak mungkin kemudian kita tidak mau nanti image dari ma'had kita dari luar yang lantai 2 yang duduk-duduk di balkon itu bukannya malah ngafalin Quran, ngafalin hadis, tapi malah
ngobrol ya, ketawa-ketawa. Ini tentunya tidak bagus. Jadi yang seperti ini, yang butuh treatment khusus ini di lantai 1 saja. Demikian pula para ulama juga menjelaskan kalau di lantai 2, 3 dan seterusnya, apalagi di zaman dahulu di mana rumah bisa jadi itu terkadang tidak setertutup sekarang, walaupun sekarang juga tidak lebih tertutup mungkin daripada zaman dulu. Orang yang di lantai atas itu bisa melihat aurat dari orang-orang yang ada di rumah yang ada di bawah begitu ya. Makanya kalau kita membaca kitab fikih misalkan salah satu syarat muadzin itu terpercaya. Kenapa? Karena muadzin apalagi di zaman dahulu naik ke menara, kalau sudah di atas menara, dia bisa memilih apakah dia langsung fokus mau azan atau dia masih mau lihat-lihat dulu. Bisa jadi ada aurat dari orang-orang yang ada di satu rumah yang kemudian kelihatan. Jadi kalau ada orang yang santri yang butuh treatment khusus, yang tadi yang kita sebut ya, urakan misalkan atau tengil misalkan gitu ya. Maka ini ditaruh di lantai 1. Wa man yuqsadu lil futya wal istighali alai. Demikian pula yang di bawah lantai 1 itu tidak semuanya yang konotasi negatif barusan. Tapi kalau ada orang-orang yang orang-orang masyarakat umum atau orang-orang lain di asrama tersebut, kalau mau minta fatwa ke orang ini, misalkan para guru berarti ya, para ustadz misalkan, itu ditaruh di lantai 1. Supaya apa? Supaya kamarnya atau ruangannya bisa lebih mudah diakses. Sekaligus juga bisa lebih lebih mengawasi kepada orang-orang yang tadi yang butuh treatment khusus tadi, sama-sama di lantai 1. Jadi bisa lebih mengawasi karena satu lantai. Wal maraqi allati taqrubu minal bab aw minad dihliz aula bil mawthuqi bihim. Tangga yang letaknya dekat dengan pintu, wallahu a'lam mungkin pintu utama dari asrama tersebut, pintu keluarnya ya. Aw minad dihliz, atau yang dekat dengan lobi atau teras utama, ruangan utama dari asrama tersebut, itu lebih utama untuk orang-orang yang terpercaya kesolehannya, keilmuannya. Jadi kalau kamarnya ditaruh di dekat tangga di situ, itu lebih baik. Kenapa? Karena ini lalu lalangnya orang. Ketika ada masyarakat umum misalkan mau bertemu dengan syekh siapa atau ustadz siapa yang tadi ditaruh di lantai 1 untuk konsultasi atau untuk keperluan lain, jadi pastikan yang dekat dengan pintu itu orang-orang yang bagus juga. Jadi nggak semuanya konotasi negatif di lantai 1. Jadi yang bagus juga. Kenapa? Karena mereka lah yang akan banyak bertemu dengan orang. Misalkan orang bertamu berdatang ya, kemudian ustadz ada, gitu ya. Siapa yang membukakan pintu? Ya, orang-orang yang soleh ini. Kalau yang lainnya itu ditaruh di tempat yang lain. Sebagaimana perkataan penulis di sini. Wal maraqi ad-dakhila allati yuhtaju fiha ila al-murur bi ardil madrasah aula bil majhulin wal muttahamin. Adapun tangga ataupun kamar-kamar yang itu di dalam, yang kita butuh untuk masuk dulu, tidak langsung ketika kita ngetok pintu asrama kemudian langsung kamarnya yang terdekat ini adalah orang-orang soleh. Tapi kalau kamar yang masih harus masuk dulu tapi masih lantai 1, ini yang baru, yang tadi yang treatment khusus tadi. Orang-orang yang majhul, yang belum diketahui apakah termasuk thalib yang semangat atau tidak. Dan juga al-muttahamin, orang yang sudah jelas diketahui butuh treatment khusus. Ini ditaruh di lantai 1 yang masih perlu jalan lagi gitu ya. Jangan langsung di depan. Supaya tidak menjadi ambasador dari dari ma'had tersebut atau pondok tersebut. Ini dibahas juga oleh para ulama ya, Masya Allah. Jadi penempatan lokasi kamar dari para santri. Wal aula alla yaskunal madrasah wasimul wajah aw sabiyun laisa lahu fiha waliyun fatin. Yang lebih utama adalah jangan tinggal di madrasah orang yang
good looking. Allahu a'lam ini maksudnya apa? Orang yang ganteng wajahnya. Gak boleh tinggal di madrasah kata penulis. Antum gak boleh jadi santri di sini. Kenapa? Terlalu good looking. Allahu a'lam maksudnya apa, tapi mungkin bisa jadi bisa mengundang fitan. Karena sebagaimana antum ketahui, ya ini tentunya suatu hal yang kita tidak sukai, akan tapi di sebagian tempat itu ada yang kemudian ada kasus-kasus sesama jenis begitu ya. Jadi ada seorang ustadz kawan ana yang cerita bahwa beliau melihat ada dua santrinya, satu tingkat di atas dengan satu tingkat yang di bawah ini selalu belajar bersama, kemana-mana bersama dan seterusnya. Mulai dicurigai begitu ya. Habis itu akhirnya ustadz ini setelah lama kecurigaan itu akhirnya ya mengajak bertemu, mau disidang, mau ditanya begitu ya kepada salah satunya yang mungkin angkatannya yang lebih muda. Didudukkan misalkan di ruang TU semacam itu, atau ruang guru, ruang ustadz misalkan ya. Jadi maka ditanya ya, ada apa dengan antum? Langsung menangis. Ya anak langsung menangis. Jadi anak kira ustadz tidak tahu gitu ya. Terus ustadz kawan anak bilang, ya nih anak curiga dari sejak dulu. Oh berarti ustadz belum tahu. Ternyata yang dia tangisi bukan karena sudah diketahui oleh ustadz kawan anak tersebut, tapi karena orang ini ya ini ingin curhat. Ternyata si fulan yang tingkat lebih atas itu sudah punya kawan lain. Allahumma musta'an. Ya. Subhanallah, seperti ini berbahaya ya. Ini memang harus ada peran. Betul tidak? Aneh sekali. Ini yang kita sebut butuh treatment khusus ini dari tadi ini. Ini yang butuh treatment khusus. Jadi ini butuh peran dari guru, butuh peran dari sekolah, butuh peran dari pengurus, bahkan butuh peran dari santri. Kalau mulai ada hal-hal yang aneh harus segera dilaporkan. Baik, kita mungkin azan terlebih dahulu. Waktunya azan. Setelah itu kita lanjutkan sedikit insyaallah setelah azan. Aw sabiyun laisa lahu fiha waliyun fatin, atau anak kecil yang tidak memiliki wali yang bisa mengetahui mana yang baik ataupun yang buruk bagi anak kecil tersebut, maka jangan tinggal di asrama. Wala yaskunaha nisaun fi amkinatin tamurru rijalu ala abwabiha, hendaknya santriwati perempuan itu tidak tinggal di tempat yang para laki-laki itu lewat di pintu-pintunya. Aulaha kuwa tusyrifu ala sahatil madrasah, atau memiliki misalkan jendela yang bisa kemudian menghadap ke jendela tersebut menghadap ke halaman dari madrasah. Jadi hendaknya tempat tinggal untuk santriwati itu juga dijaga. Ya, untuk dijaga. Jangan kemudian jendelanya itu kemudian langsung ke halaman misalkan. Atau pintu-pintu yang untuk asrama perempuan tersebut itu banyak dilewati laki-laki misalkan. Ini tidak boleh. Wa yanbaghi lil faqih alla yudkhila ila baitihi man fi ribah aw syarrun aw qillatu dinin. Wajib diingat bagi faqih. Nah, ini berarti apa? Berarti mungkin posisi para guru sekarang di madrasah tersebut. Jangan memasukkan ke dalam rumahnya orang yang memiliki keburukan atau agamanya kurang, yakni orang fasik. Karena itu bisa mempengaruhi keluarganya dan juga para santrinya. Wala yadkhula ila baiti man fi riba aw qillatu dinin. Jangan pula masuk kepada orang ke rumah orang yang fasik tadi. Wala yudkhila ilaihi man yakrahu ahluha. Dan juga jangan memasukkan ke rumah seseorang yaitu orang-orang yang tidak disukai oleh tuan rumah. Ya, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang faqih. Jadi kalau beliau bertamu kepada seorang faqih ini atau ustadz atau syekh ya, bertamu ke rumah seseorang, sedangkan orang ini tidak suka kalau misalkan ada orang yang urakan atau fasik begitu ya, untuk dimasukkan juga, maka ini tentunya tidak boleh. Ini tentunya dengan catatan harus dipertimbangkan maslahat madarat ya, harus dipertimbangkan maslahat madarat.
tentunya tidak sekaku itu di lapangan begitu ya. Apalagi kalau misalkan ini ternyata kawan sendiri. Nah, kita misalkan dalam rangka untuk menasehatinya atau minimal dalam rangka untuk supaya persahabatan tidak putus ya. Jadi tidak boleh menjadikan orang fasik sebagai sahabat dekat, akan tapi tidak boleh untuk juga memutus muamalah sehingga kita tetap bisa menasehati ya, tapi jangan jadikan sahabat dekat. Sahabat dekat itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh. Ya, jadi kalau misalkan ada salah seorang kawan kita yang punya sifat seperti itu, mau bertamu, ya bisa jadi dalam praktiknya ya tidak masalah ya, akan tapi jangan terlalu sering misalkan ya, dan kita ada kesempatan untuk menasehati kawan-kawan tersebut. Au man yaqulu sayyiati sukaniha, atau orang yang suka menyebarkan keburukan dari orang yang tinggal di situ. Jadi kalau ada, ini terutama kalau dalam konteks asrama misalkan ya, tidak boleh bagi seorang guru untuk memasukkan orang yang bakal menyebarkan keburukan apa yang ada di asrama tersebut atau keburukan dari orang-orang yang tinggal di asrama tersebut kepada orang lain. Ya, ini tidak boleh karena itu termasuk aib yang harus ditutup. Au yanummu alaihim, atau menyebarkan namimah, ya, adu domba atau fitnah kalau bahasa Indonesia, bahasa kita ya. Au yuqi'u bainahum, ya, atau menimbulkan permusuhan di antara mereka. Au yusghiluhum an tahsilihim, atau membuat mereka sibuk dari menuntut ilmu. Wala yu'ashiru fiha ghairu ahliha. Dan hendaknya seorang guru, seorang syekh itu tidak bermuamalah dengan orang-orang yang bukan ahli ilmu atau bukan penuntut ilmu di mana? Di tempat yang untuk menuntut ilmu tersebut. Jadi yakni orang yang tujuannya itu hanya untuk main-main, orang fasik misalkan ya, kalau misalkan berkunjung ya tentunya tidak boleh terlalu sering, akan tapi dibatasi. Ya, akan tapi dibatasi. Ini berlaku juga untuk santri. Ini maksudnya kalau santri kemudian diketahui ada yang seperti ini, menyebarkan namimah dan membuat permusuhan, nah ini harus ada perhatian khusus dari para guru. Hendaknya tidak di situ. Ya, hendaknya dikeluarkan gitu maksudnya. Kalau sudah parah tentunya ya. Tapi kalau masih bisa dinasehati, kalau masih bisa diperbaiki, ya ini tentunya itu aib yang harus ditutup. Ya, karena bisa jadi berubah. Ya, bisa jadi nanti kesudahan dari santri ini atau orang ini lebih bagus daripada kita. Betul tidak? Jadi harus ini mempertimbangkan maslahat madarat, dan tentunya praktiknya di lapangan tidak boleh kaku ya. Ini tentunya penulis ini menyebutkan semacam teorinya ya. Dalam menerapkannya itu juga membutuhkan hikmah, juga harus membutuhkan pertimbangan maslahat madarat, dan ini dibahas juga oleh penulis di tempat lain ya. Jadi bedakan antara mana prinsip yang dipegang dan mana ini pertimbangan maslahat madarat ketika menerapkan prinsip tersebut, dan seterusnya. Baik. Jadi ini yang dibahas oleh penulis di adab yang ke-7. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika suami menyuruh saya untuk berhenti belajar di suatu madrasah yang saya ikuti sejak sebelum saya bertemu suami saya tersebut, karena jaraknya menjadi lebih jauh sekali apabila dibandingkan dengan jarak dari rumah saya sebelum bersuami? Apakah saya sebaiknya mengikuti suami tersebut? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Kalau menurut ana ya, kalau misalkan itu setelah dibicarakan baik-baik dengan suami begitu ya, dan misalkan suami tetap memutuskan untuk tetap menyarankan untuk sebaiknya berhenti saja karena ini jaraknya disebut di sini lebih jauh sekali ya, maka mungkin mengikuti saran suami antum itu lebih baik ya, dalam rangka untuk membuat ridho suami antum. Adapun belajar ilmu syar'i, maka cari alternatif yang lebih dekat, ya, atau online bisa jadi, ya, online bisa jadi. Nah, ini kalau yang dimaksud misalkan, Anda tidak tendensius tentunya. Kalau yang dimaksud Ma'had Al-Mughni ada online-nya. Jadi ini promosi malah ya. Ada offline, ada online. Jazakallahu khairan. Demikian bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.